Halo, selamat tahun baru ya, selamat tahun baru. Dan biasanya dalam tahun baru ini ada yang namanya resolusi ya. Gua nggak terlalu ngerti kenapa dipakai kata resolusi ya. Ya mungkin lebih tepat kalau bahasa Indonesia yang jauh lebih kita mengerti, yaitu ya harapan atau cita-cita yang akan dicapai di tahun yang baru. Dan biasanya memang kita menggantungkan atau membuat cita-cita itu yang muluk-muluk. Bagi gua sesuatu yang muluk itu sesuatu yang setiap tahun ditanyakan oleh istri gua, tahun ini bisa menurunkan berat badan nggak? Dan kadang-kadang kita lebih percaya orang lain. Dek, gua manggil istri gua dek, kata orang aku udah kurusan ya. Ya dia bilang ya kamu lebih percaya orang lain ya. Tapi on top of that, sebenarnya kalau soal timbangan, kita jangan percaya oleh teman, jangan percaya sama istri. Kita harus percaya sama timbangan ya, sama timbangan. Kalau orang-orang bilang gua kurusan, kalau timbangan enggak, ya berarti orang-orang yang ngebohong. Nggak mungkin timbangannya yang ngebohong, kecuali timbangannya ya lah, nggak penting lah. Ada beberapa hal yang gue pelajari di 2015 dan gue gak akan ulangi di 2016 lah. Manusia tuh boleh salah. Yang salah itu ketika kita mengulangi kesalahan yang sama ya. Jadi kita tidak belajar ya. Jadi kalau menurut gue ya at least kalau misalnya lu masih nggak benar tahun 2016 ya, kesalahan lu ganti lah ya, jangan itu tuh lagi ya. Jadi lu sedikit lebih advance. Tapi ada beberapa hal ya. Yang pertama ya, kita memang harus memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Tapi satu hal yang tidak bisa dimaafkan, atau tepatnya tidak bisa dihapuskan. Kesalahan bisa dihapuskan, tapi hutang tidak bisa dihapuskan. Jadi yang merasa masih punya hutang sama gue, berapapun itu ya coba dibayar ya, karena gue nggak enak nagihnya. Karena sebenarnya bukan masalah besar atau kecilnya. Pertama, itu sebenarnya bukan hak elu nyet ya. Jadi gue sih berpikir kadang-kadang ya mau dilupain aja, tapi enggak juga. Karena sebenarnya mungkin anak gue tuh lebih berhak dibandingkan dia yang menikmati uang itu. Jadi kadang-kadang gue ngotot tuh gara-gara anak gue aja kalau jajan gue larang-larang, duitnya diambil sama si itu mall. Jadi ya lu punya cita-cita atau resolusi apalah kalau memang pakai bahasa resolusi di 2016. Yang jelas kalau lu pengen ganti presiden belum bisa ya, karena tahun 2000 sampai tahun 2019 ya. Jadi sabar aja, di situ baru bisa lu berusaha punya calon yang lain ya. Dan itu juga mungkin saja yang sekarang masih bisa menang. Gue sih berharap dalam beberapa tahun ini kinerja Jokowi membaik. Gue sih bukan orang yang seneng kalau misalnya Jokowi gagal ya. Tapi yang sekarang kalau menurut gue dia lagi nggak benar gitu. Kalau nggak benar ya nggak benar aja gitu ya. Dolar waktu itu sampai 14.000, dan ketika menyentuh 13.000 sekian dibilang rupiah berjaya. Startnya 10.000. Itu kayak misalnya main bola 4-0 baru 4-1 dibilang udah menang gitu ya. Terus dibilang juga ya ekonomi negara lain juga lagi turun. Masa semuanya turun? Berarti kan kita terhadap negara-negara tertentu lemah. Dan berita terbaru, ekonomi di Amerika sekarang pasar modalnya juga lagi terpuruk ya. Berarti kan sebenarnya harusnya kalau ekonomi ini kan ya, gue juga nggak terlalu percaya ekonomi ya, tapi gue harus survive di sistem yang sekarang. Tapi kalau kita mengikuti patokan ekonomi itu kayak jerawat ya, dipecat sini muncul sana. Jadi nggak mungkin kalah semua gitu. There's no win, there's no lose, there's always win-lose. Jadi zero sum game. Jadi kalau ada yang menang pasti ada yang kalah. Kayak judi sebenarnya ekonomi ini ya. Jadi kalau judi dilarang ya sebenarnya ekonomi sendiri adalah sebuah perjudian. Lu investasi bisa saja berhasil, bisa saja gagal kan. Ya itu apa bedanya dengan judi gitu ya. Saham, indeks, forex ya itu judi juga. Tapi ya gue bingung kenapa judi bola dilarang, judi kartu dilarang, tapi yang itu enggak ya. Itu juga harusnya dilarang ya kalau mau konsisten. Tapi yang jelas tadi kembali, kalau yang punya utang ya
ayolah ya, ini gue nggak usah sebut nama ya, nggak enak juga di YouTube disebut nama ya. Yang merasa masih punya tunggakan nama gue ya, bayar lah ya, karena gue udah males kelihatan galak ya, gue disebut galak pada dulu semua yang gue pihak yang disakiti, tapi kalau gue meronta-ronta dibilangnya gue ribet ya, lo yang ribetnya. Jadi berikutnya juga gue ada rencana di tahun 2016 ini membuat film. Gue mempelajari terus beberapa kamera ini. Gue punya Nikon, gue punya Sony Alpha 7, gue punya Blackmagic, gue punya segudang lensa, gue punya audio pre-pros, gue punya editing software yang keren, dan gue memang sudah punya skenario, dan dalam waktu dekat lah gue akan podcast ya mungkin nggak semua komik tergerak ya, kalau yang tergerak ya nggak apa-apa, nanti mention gue aja. Nah, intinya ini adalah sebuah proyek bersama, kita sukses bersama. Kalau sukses kita bersama, kalau gagal ya kita paling rugi waktu. Kalau gue udah invest alat, jadi sebenarnya no risk lah untuk orang-orang yang mau terlibat di proyek gue di tahun 2016. Gue tetap menawarkan kerjasama, gue tetap menawarkan kebersamaan, tetap dengan gaya gue yang ngotot ya. Jadi selama tahun baru ya capai apa yang lo mau capai di tahun 2016. Kalau ditanya resolusi, jangan jawabin sesuatu yang garing ya. Resolusi apa ya, VGA ya, resolusi berapa ya, 1024 kali berapa ini, itulah, itu udah lawakan zaman dulu ya. Jadi kalau gue ditanya resolusi apa ya, gue jawabnya 4K